Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa 19 narapidana sebagai saksi dalam kasus pungutan liar atau pungli di rutan KPK. Para narapidana dicecar soal pemberian uang kepada Kepala Rutan KPK Ahmad Fauzi. Sebanyak 19 napi diperiksa di Lapas Sukamiskin pada Selasa 18 Maret dan Rabu 20 Maret. Para saksi yang diperiksa mulai mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman dan mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan penyidik mendalami alasan permintaan uang dari Ahmad Fauzi kepada para tahanan di rutan KPK. Salah satu yang diusut perihal adanya fasilitas penggunaan handphone di balik uang yang telah diberikan tahanan. KPK sudah membentuk tim dari dari unit Biro Sumber Daya Manusia, dari Biro Umum, dari Biro Hukum, yang ada di Kesekjenan, termasuk Inspektorat, untuk membentuk satu tim menindaklanjuti baik itu putusan Dewan Pengawas KPK, kemudian menindaklanjuti untuk penerapan hukuman disiplin, dan kemudian kedeputian lain, yaitu dalam hal ini kedeputian penindakan dan eksekusi, melakukan proses penyidikannya. Begitu ya. Jadi membacanya keseluruhan dari kejadian di rutan cabang KPK ini harus utuh. Jangan kemudian hanya dipotong melihatnya dari sisi putusan Dewas dan dianggap selesai. Itu keliru. Begitu ya. Putusan Dewas itu. Berikut 19 narapidana yang telah diperiksa KPK di kasus pungli rutan. 1. Nurdin Abdullah, terpidana. 2. Hendra Sojonto, terpidana. 3. Ferdi Yuman, terpidana. 4. Gary Ginanjar Tri Rahmatullah, terpidana. 5. Herman Mayori, terpidana. 6. Kiagus Emil Fahmi Kornain, terpidana. 7. Laode Muhammad Rusdianto Emba, terpidana. 8. M. Naim Fahmi, terpidana. 9. Nur Hadi Abdurrahman, terpidana. 10. Emir Syah Satar, terpidana. 11. Dodi Reza, terpidana. 12. Apri Sujadi, terpidana. 13. Ainul Fakih, terpidana. 15. Bongji Jiang, terpidana. 16. Budi Setiawan, terpidana. 17. Dono Purwoko, terpidana. 18. Edi Rahmat, terpidana. 19. Edi Wahyudi, terpidana. Sebanyak 15 pegawai KPK telah ditetapkan sebagai tersangka pungli rutan. Perbuatan itu telah dilakukan selama 2019 hingga 2023 dan menghasilkan uang pungli sebesar 6,3 miliar rupiah. Para tersangka kemudian memberikan sejumlah fasilitas istimewa kepada tahanan pemberi pungli. Modus yang dilakukan terhadap para tahanan diantaranya memberikan fasilitas eksklusif berupa percepatan masa isolasi. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menjelaskan ketika masuk pertama kali, tahanan akan diisolasi lebih dahulu. Masa isolasi itulah yang ditawarkan dipercepat oleh tersangka pungli rutan. Para tersangka juga menawarkan handphone hingga power bank kepada tahanan di dalam rutan. Selain itu dibocorkan kepada para tahanan jika nantinya akan ada sidang. Juga sekaligus bertanya-tanya, yang dikenakan etik sekitar 78 orang dan yang dikenakan pidana sampai saat ini adalah 15 orang. Jadi ini adalah kelompok-kelompok yang memang sejak awal memiliki mereka berkumpul dan kemudian memiliki niat jahat, bersepakat untuk melakukan kejahatan tersebut gitu. Yang lain-lainnya banyak yang tidak tahu, tetapi karena mereka ikut di situ ya jadi hanya sebagai uang rokok gitu kebagian, dan yang lainnya kebagian, mereka yang lainnya tidak tahu. Jadi penanganannya kita bedakan. Nanti ada yang masuk etiknya, kemudian nanti masuk disiplin, dan yang ini adalah masuk pidana. Kami pimpinan KPK bersama jajaran struktural lainnya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kejadian ini, bahwa pelanggaran ini telah mencederai nilai integritas yang selama ini dijunjung tinggi dan dipedomani oleh segenap insan KPK,
dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi.